Bila kulihat bintang kemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak luput aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Bapakku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Bapakku. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hands have made, I see the star, I heard the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Aduh Gusti, lamun kula nyipati lintang abyor ing dalu kang suci, wah kumlegering gluduk ing akasa, kula ngungun gunging kamulyanto, nyawa kula kya sumbyak sung puja, yakti Gusti Maha Kuwasa. Nyawa kula kya sumbyak sung puja, yakti Gusti Maha Kuwasa, yakti Gusti Maha Kuwasa. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan malam hari ini. Kami ingin merenungkan firman-Mu, kami menyerahkan Tuhan yang terus memimpin kami kepada kebenaran Tuhan sendiri. Kami juga ingin melayani Tuhan dengan doa, sehingga oleh anugerah Tuhan saja doa kami penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini untuk kembali masuk dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus yang juga disebut Yeshua HaMashiach dalam bahasa Ibraninya, dan juga Isa alaihi salam atau Isa ibnu Maryam, Juru Selamat dunia dan Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di Kitab Suci menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita, saudara sekalian. Nah, masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwit di Ambarawa. Saya tidak membayangkan bahwa ternyata untuk menjawab hanya soal anggur saja, ini menjadi berseri-seri ya, menjadi banyak episode ya. Jadi dalam beberapa doa malam itu masih menggumulkan soal ini, karena pertanyaannya adalah seputaran 1 Timotius pasal 5 ayat 23.
Di situ dinyatakan soal anggur, dan pertanyaannya adalah yang dimaksud anggur di situ yang komposisinya bagaimana, begitu pertanyaan Bu Wiwit, dan bagaimana cara meminumnya. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana penjelasan dari bagian firman Tuhan ini. Nah, mari kita baca kembali 1 Timotius pasal 5 ayat 23. Firman Tuhan berkata, janganlah minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, jadi firman Tuhan ini berbicara mengenai anggur dalam kaitannya dengan kesehatan, rupanya semacam itu. Nah, saudara sekalian, kami sudah mencoba menjawab pertanyaan ini, dan ini bagian yang ke-6 ya. Jadi saya memberi judul renungan ini, anjuran minum anggur. Itu yang menjadi banyak pertanyaan oleh orang-orang lain juga tentang anggur dan seterusnya. Dan kami mencoba menjawab dengan sebisa mungkin dan kalau bisa sejelas mungkin yang dapat kami sampaikan kepada Bu Wiwit terutama. Nah, ternyata istilah anggur itu berbeda dengan yang kita bayangkan pada zaman sekarang. Ya, anggur yang ditulis dalam Perjanjian Lama itu dan di dalam bahasa aslinya ternyata ditulis dalam beberapa istilah, saudara ya. Di sana di Perjanjian Lama saja dijumpai setidaknya 10 istilah, dan di Perjanjian Baru ada 4 istilah. Dan ini saya akan mencoba menyampaikannya supaya nanti kita lebih jelas lagi kaitannya dengan ayat yang ditanyakan itu di sana anggur yang mana, seperti itu. Nah, yang lalu sudah kita mencoba memahami bahwa di kitab suci Perjanjian Lama itu digunakan yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan anggur itu dipergunakan kata yayin kemarin itu ya. Jadi ada beberapa ayat Alkitab yang bahasa aslinya itu anggur itu disebut yayin. Lalu ada lagi kata tiros ya. Nah, kedua kata itu memiliki arti sebagai nama minuman yang terbuat dari perasan anggur. Namun perasan buah tersebut kemarin dijelaskan bahwa kalau yayin itu sudah difermentasi, jadi sudah mengandung banyak alkohol. Ya. Lalu kalau yang disebut tiros itu pengertiannya bisa 2 macam, karena kemarin masih istilahnya begini. Di satu bagian Alkitab menyebutkan bahwa di situ itu yang sudah mengalami fermentasi, tapi di bagian Alkitab yang lain diterjemahkan dengan anggur baru yang baru saja diperas. Lalu perkiraannya adalah bahwa anggur itu walaupun baru, tapi lama-kelamaan dia akan dengan sendirinya terjadi fermentasi dan mengandung alkohol. Itu perkiraannya semacam itu penjelasannya. Jadi yayin dan tiros itu diperkirakan dua-duanya sudah mengandung alkohol. Nah, sekarang akan kita kenal kata yang ketiga yang digunakan dalam Perjanjian Lama dulu khususnya ya. Di sini dijumlahi kata asis ya. Jadi dalam bahasa Ibrani anggur juga disebut asis. Penggunaan kata asis ini dalam beberapa bagian Alkitab antara lain dapat saya tunjukkan kepada Anda, yaitu di Yesaya pasal 49 ayat 26, bunyinya, Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru. Nah ini loh, anggur baru ya. Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Nah, ini di kitab Yesaya. Jadi ini adalah kalimat nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang menyatakan akan pemulihan Sion ya. Anda tahu Sion? Sion adalah kota Daud ya.
atau Yerusalem sebetulnya ya, Gunung Sion itu seperti itu ibu kotanya Daud pada waktu Daud menjadi raja di Perjanjian Lama. Nah, pemulihan Sion. Nah, dalam hal ini kata asis dipahami secara negatif, yaitu suatu minuman yang memabukkan musuh-musuh dari umat pilihan Tuhan. Kemudian ada bagian Alkitab yang lain yang menggunakan kata asli, bahasa asli Alkitab dengan istilah asis, yaitu di Yoel pasal 3 ayat 18. Yoel pasal 3 ayat 18 bunyinya, pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Anggur baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Nah, ini di kitab Yoel. Pada bagian ini kata asis yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan anggur baru memiliki arti positif karena di sini dikonotasikan sebagai berkat Tuhan, saudara. Ya. Jadi ini di kitab Yoel. Lalu yang berikutnya ada di kitab Amos, ya, kitab yang ditulis oleh Nabi Amos. Di sana dikatakan begini, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembaca akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Nah, perhatikan, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Nah, dalam bagian-bagian yang terakhir disebutkan di atas, kata asis ternyata lebih cenderung digunakan untuk menyatakan berkat, saudara-saudara sekalian. Nah, itu makanya jauh-jauh sebelumnya, kemarin dulu pada awal menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwit ini, saya sudah menyampaikan bahwa istilah anggur di dalam Alkitab itu dikonotasikan atau kadang-kadang dikiaskan sebagai berkat, tapi bisa juga kutuk gitu. Jadi sangat tergantung konteksnya. Makanya kalau memahami firman Tuhan itu tidak bisa sembarangan, ya. Harus dengan hati yang murni, harus dilepaskan dari rasa curiga seperti itu, ya. Dengan catatan tentu kita sudah beriman dengan sungguh-sungguh, sudah memiliki sebuah keyakinan yang kuat bahwa firman Tuhan itu berasal dari Tuhan dan layak kita percaya. Nah, itu saudara ya. Nah, kecuali kalau musuh-musuh iman Kristen biasanya menafsirkan Alkitab itu dengan diselewengkan sedemikian rupa, walaupun sebetulnya penafsiran yang diselewengkan itu sudah ada jawabannya, saudara ya. Semua ada jawabannya. Itu sebabnya maka saya tidak ragu-ragu lagi, karena saya sudah belajar dan membaca banyak referensi mengenai Alkitab kita ini, ya, Bible ini yang diserang sedemikian rupa, tapi ternyata semua ada jawabannya. Nanti kita akan mendapati bahkan kitab suci lain itu yang perlu dipertanyakan, dan sampai sekarang ternyata ada yang diakui. Jadi memang jawabannya ya seperti itulah. Itu sebabnya maka saya memilih Alkitab sebagai dasar dari hidup saya sebagai orang yang memiliki iman Kristiani, berpegang bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan itu benar adanya. Ya, jadi sekali lagi dalam bagian-bagian di atas lebih banyak menyatakan soal berkat. Nah, sebenarnya kata asis ini memiliki arti harafiah memijak atau menginjak. Gitu kata asis ini. Jadi dalam penjelasannya kata ini dipakai untuk menunjukkan akan anggur baru yang baru saja diinjak atau diperas. Jadi zaman dulu banget seperti itu. Rupanya pernah ada ya untuk memeras anggur itu dengan cara diinjak. Mungkin tidak langsung di kaki, saudara ya, tapi kan bisa toh dengan alat, tapi alatnya itu yang diinjak. Katakanlah sebuah jepitan besar seperti itu, anggurnya ada ditaruh di tengah, lalu alatnya itu yang dipijak, ya bisa saja gitu. Jadi saya tidak membayangkan bahwa anggur itu diinjak-injak lalu diberikan orang untuk diminum, bukan begitu mestinya ya. Tapi kata asis itu memiliki arti harafiah memijak atau menginjak. Jadi sekali lagi dalam penjelasannya kata ini dipakai untuk menunjukkan
akan anggur baru yang baru saja diinjak atau diperas. Nah, kalau memperhatikan dari penjelasan-penjelasan tersebut, saudara-saudara sekalian, rupanya anggur yang dalam bahasa aslinya disebut asis ini adalah anggur dari buah segar yang belum mengandung alkohol, saudara-saudara. Jadi yang dituliskan bahasa aslinya asis ini anggur yang dalam konotasinya tidak memabukkan. Karena belum mengandung alkohol. Nah, dengan mengenal jenis-jenis anggur terutama ditinjau dari bahasa aslinya, maka besok akan sampai kepada bagian Alkitab yang dipertanyakan oleh Bu Wiwit, yaitu di 1 Timotius pasal yang kelima ayat 23 tadi. Anggur yang di sana itu sebetulnya anggur apa? Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara, terutama Bu Wiwit, untuk memahami agak panjang dan lebar lah. Jadi agak melebar, bukan hanya sekedar anggur yang seperti apa, dijawab komposisinya seperti apa dan seterusnya, tapi memang ditinjau dari sisi Alkitab, ada referensi, ada pengajaran yang cukup, kalau bagi saya namanya cukup luas semacam ini. Jadi minta maaf Bapak Ibu yang biasa hanya membaca Alkitab apa adanya, paling tidak sekarang ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mengenal bahasa asli Alkitab. Jangan menganggap wah ini kok teoritis banget. Ya, sebetulnya kalau kita mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh itu, saudara-saudara ya, itu memang yang pasti itu tidak bisa dilepaskan dari bahasa aslinya. Karena nanti kita melihat seringkali ya dalam renungan-renungan kita membandingkan terjemahan satu dengan yang lain saja, terjemahannya itu digunakan kata-kata yang kadang-kadang agak berbeda. Nah, yang benar itu bagaimana? Itu harus belajar dari bahasa aslinya. Tetapi bukan berarti terjemahan yang ada itu salah, lalu tidak bisa digunakan, tidak seperti itu. Tapi kalau kita ingin memahami dengan lebih dalam, itu bahasa aslinya lebih baik. Dan sekarang ini tidak sulit untuk belajar semacam itu, karena di internet banyak dicantumkan ya bahasa asli Alkitab dan seterusnya itu. Nah, jadi saya hanya menyimpulkan atau menyampaikan nilai dari perenungan kita. Ini nanti ada beberapa kata yang lain yang berbeda juga, saudara ya. Jadi supaya nanti kita memiliki gambaran untuk membaca satu ayat Alkitab, ternyata kaitannya kalau dibedah gitu cukup panjang dan lebar ya. Nilainya saya menyampaikan dengan kalimat saya, sampai pada bagian ini telah kita kenal 3 istilah anggur yang dalam bahasa aslinya, yaitu yayin, tiros, dan asis. Ya, sampai di situ aja saudara ya. Nanti akan kita lanjutkan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita persembahkan doa kita, saudara sekalian. Dan kita akan menyembah Tuhan, berkata, kuduskan hati kami, kuduskan tempat ini supaya kami dapat berdoa dan menyembah. Lalu kita akan berdoa dan juga mendoakan saudara-saudara kita yang dalam minggu ini masih harus didoakan kepada Tuhan. Terutama ada teman-teman kita yang membutuhkan kesembuhan, bahkan masih ada yang dirawat di rumah sakit. Nah, mari kita sungguh-sungguh berdoa, karena ketika kita mendoakan itu kita melayani Tuhan, saudara ya. Kita bersama-sama melayani Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kita. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah.
segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Juga dalam doa malam hari ini kami menikmatinya, kehadiran Tuhan di tengah kami. Walaupun kami berada di tempat berbeda, tapi kami menyatukan hati dan Tuhan hadir di tengah kami ini. Tuhan Maha Besar dan hadir di setiap tempat kami berada, karena bahkan bumi ini menjadi alas telapak kaki Tuhan. Itulah yang kami terima dari firman Tuhan. Sekarang kami menaikkan doa syafaat kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pahami. Berikan kepada kami haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin dibekali mengerti hal-hal yang lebih rinci lagi mengenai kehendak-Mu, dan kami meraih kemenangan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Tuhan kami. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami yang hari-hari ini membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami Tumbur Nainggolan yang ada di ICU Rumah Sakit di Kudus, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, dan saudara kami Yohana Sri Marwanti yang ada di Magelang, yang sudah mengalami operasi beberapa hari lalu. Kami mohon Tuhan menyempurnakan kesembuhan mereka ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan dan anugerah Tuhan yang besar itu, Tuhan memberikan umur panjang, sukacita, damai sejahtera kepada nama-nama yang kami panjatkan dalam doa ini. Bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang bersama dengan kami malam hari ini berdoa mengharapkan kesempurnaan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami percaya bahwa sesuai dengan firman-Mu, Tuhan memberkati orang-orang yang tekun berdoa. Karena itu tidak intinya kami mengulang-ulang dan kami tekun. Sepanjang masih ada napas kehidupan, kami mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan, umur panjang, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtorini. Kami mohon Tuhan yang menjawab doa sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberkati kami. Mohon Tuhan yang menolong dan terus memimpin sehingga apa yang kami kerjakan, baik pelayanan onsite maupun online, semuanya Tuhan berikan kesempurnaan menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih, tiap hari kami semakin memperoleh pengenalan akan Tuhan, semakin memperoleh percaya diri, antusiasme, optimisme, dan semangat bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Dan kami beritahukan bahwa doa melalui online ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu. Ya, yang doa pagi pada jam 5 pagi dan yang doa malam pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Kami mengundang saudara untuk mengikuti dan juga mengajak orang lain, saudara, dan dengan masuk di mekanisme chatting kita yang ada di situ, di kolom chatting, kami tahu bahwa Anda mendukung kami, dan juga dapat mengusulkan doa-doa khusus yang kita panjatkan bersama. Nama-namanya disebutkan dalam doa seperti yang tadi kita lakukan, itu diperbaharui setiap awal minggu.
Jadi ini hari Sabtu, ini akhir minggu. Saudara yang nama-namanya masih perlu didoakan, tolong kami diberitahu bahwa nama Anda masih membutuhkan didoakan. Kalau saudara tidak memperbaharui, ya kami tidak akan mendoakan. Kami mendoakan yang lain lagi yang nanti minta didoakan dan seterusnya. Saudara sekalian, terus dukung kami dengan dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain di grup WA saudara, di lingkungan saudara, supaya lebih banyak lagi yang setiap hari merasakan kehadiran Tuhan di tengah kita, setiap hari diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan berkati. Amin.